Gitu ya. Lanjut. Nanti itu masuk ke bab pembahasan kajian yang lain nanti. Udah bukan sifat sholat lagi nanti kita pembahasannya. Lanjut, Tat. Yang 117. 117. Memanjangkan duduk ini sehingga mirip dengan waktu sujud. Sujud yang kedua, 118. Baik, sebentar. Jadi kita diminta teman-teman untuk memanjangkan duduk ini sehingga mirip dengan waktu sujud. Jadi rukunya sama, lamanya, sujudnya sama, duduk di antara dua sujudnya sama. Nggak harus pakai timer, tapi dengan perasaan kita, oh ini sama gitu. Dan kita bisa ukur, misalnya gini caranya. Kalau anak gini, misalnya bacanya pas lagi ruku, misalnya 7 kali, pas lagi sujudnya ya 7 kali gitu. Kalau misalnya mau nyamain. Nanti pas lagi lagi duduk di antara dua sujud, misalnya bacanya 3 kali gitu. Jadi kayak berasa lah insya Allah samanya. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari duduk di antara dua sujud yang benar. Jadi ada iftirosh dan ada yang namanya ik'a. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang kiri adalah ik'a, yang kanan adalah iftirosh. Selanjutnya, ini juga kita belum belajar ini nih, posisi tangan nanti. Nah, kita bahas dulu yang salah dari duduk. Jadi duduk ik'a itu ada yang terlarang ternyata. Jadi duduk ik'a yang tadi yang benar, sekarang duduk ik'a yang terlarang. Lihat yang sebelah kiri. Jadi bokongnya, diletakkan di lantai, lalu kedua kakinya terselonjor, apa sih istilahnya? Terbentang di kanan kiri bokongnya. Itu duduk ik'a yang terlarang. Ya. Atau yang sebelah kanan, kita benar-benar mendudukkan di atas bokong, tapi kakinya terselonjor. Jadi sebenarnya poinnya gini, kakinya nggak boleh selonjor. Gitu aja deh, biar gampang ingetnya. Dan nggak boleh di samping bokong tuh, kanan kiri tuh nggak boleh. Dalilnya apa? Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad ini, hadis ini sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3 perkara dan melarang 3 perkara. Apa saja? 3 perkara yang diperintah adalah, pertama, melaksanakan 2 rakaat sholat duha setiap hari. Yang kedua, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, itu biasa disebut ayamul bid. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3 perkara itu dan melarang 3 perkara. Apa yang dilarang? Mematuk sebagaimana mematuknya ayam jantan. Jadi kalau sholat itu nggak boleh kayak mantul-mantul gitu loh. Cuma ruku sekedar ruku, sujud sekedar sujud. Jadi terlihat seperti mematuk-matuknya ayam jantan. Yang kedua, duduk ik'a seperti anjing. Nah, ini duduk ik'a yang terlarang nih. Yang sebelah kiri ya. Duduk ik'a seperti anjing. Ini yang dilarang. Yang ketiga, sebentar mana ya? Katanya ada gambar lagi nih. Nah, ini yang sebelah kiri nih, maaf. Nih, yang duduk yang seperti, yang terlarang seperti anjing. Jadi kakinya, Ana nggak pernah lihat sih duduk anjing itu seperti apa ya, maaf ya. Tadi ada jamaah yang bilang bahwa duduk yang terlarang seperti yang sebelah kiri ini nih, kakinya begini ya. Apa yang ada yang pernah lihat mungkin kakinya terselonjor ke depan. Betisnya diangkat. Dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menoleh seperti musang menoleh. Jadi alhamdulillah coba Google, menoleh musang itu ternyata menoleh sebenarnya sampai ke belakang sekali. Jadi kalau misalnya lagi sholat, lagi salam, nggak boleh tuh noleh sampai ke belakang banget. Kayak itu yang dikatakan menoleh seperti musang.
Ya. Nah, ini salah satu duduk IK juga yang terlarang, kakinya disilangkan secara ini selonjor dan tersilangkan yang sebelah kanan atas yang nomor 1. Dan yang salah yang kedua, duduk IK-nya kakinya nggak ditempelkan tapi malah mengarah keluar. Ini duduk IK yang salah juga nih. Ya. Semoga dipahami ya. Nah, jadi bokongnya ini juga nih. Nah, ini duduk IK yang terlarang nih sebelah kiri nih. Jadi kalau yang ini bokong di lantai, kakinya menghampar ke kanan kiri, ini juga dilarang nih. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Ini yang sebelah kiri nih yang nggak boleh. Lalu ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, mengapa sih kita diperintahkan berdoa ketika saat seperti ini? Lalu beliau, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ada beberapa sebab kita diperintahkan berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Pertama, doa adalah ibadah. Tuh. Semakin banyak doa kita dalam ibadah, maka tentu akan lebih baik sholat kita. Ya. Yang kedua, doa adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada satu-satunya zat yang kita sembah dan kita cintai pasti, ya kan? Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak diragukan lagi bahwa kita pasti mau lebih banyak, lebih sering berkomunikasi. Dan doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan semoga Allah menambahkan kecintaan kita terhadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berdoa, semoga ini adalah kesempatan seseorang untuk merenungi dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang lalu, baik dosa besar kita bertobat, dosa kecil kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa itu kita bertobat dan kita bertekad dalam hati untuk tidak mengulanginya. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita meminta maaf, ya kan? Karena bila kita berbuat dosa dan terkait atau berhubungan dengan orang lain, kita diperintahkan meminta maaf, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa kita disuruh banyak berdoa ketika duduk di antara dua sujud? Itu dia alasannya. Lanjut, Seth. Boleh lagi dibaca, Seth? Hmm. 118. Setelah itu kemudian bertakbir, dan ini adalah wajib hukumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. 119. Dan terkadang mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbir ini. Hadis riwayat Abu Awanah dan Abu Dawud. Apa? 120. Lalu melakukan sujud yang kedua. Dan ini termasuk rukun. 121. Dan melakukan sujud seperti sujud yang pertama. Nah, sekarang kita masuk di sujud yang kedua. Insya Allah udah paham ya, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua. Setelah kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita kembali bertakbir. Dan ini adalah wajib hukumnya. Jadi jangan pernah ketinggalannya takbir intikal. Masih ingat kan takbir intikal? Dan terkadang Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbir ini. Jadi kalau misalnya ada yang bangkit dari ada yang melakukan sujud dan dia bertakbir sebelum sujud, kita jangan memandang aneh. Ini ada hadisnya, teman-teman. Jangan, nih aliran baru nih. Ini Islam model apa lagi nih? Enggak. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu melakukan sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Dan ini termasuk rukun. Jadi bagi siapa yang mengerjakan sujud hanya sekali, lalu dia terlupa, batal sholatnya. Wah, tadi ana sujudnya cuma sekali tadi rakaat pertama. Batal sholatnya, sholat lagi.
Wah, anak kelebihan. Nah, loh. Ya kan? Makanya, di saat kita tidak khusyuk, itu bisa ngerusak semuanya, teman-teman. Bayangin, kalau kita nggak khusyuk dari awal nih ya, kita bisa Al-Fatihahnya nggak kebaca, kita bisa rukunya nggak lurus. Ini celah-celah di mana kita bisa batal sholat nih. Kalau kita bisa kata batal sholatnya, dan kita nggak sadar, dan kita terus kerjakan seperti itu selama 60 tahun, bisa jatuh ke dalam hadis yang bahwa seseorang tidak diterima sholatnya ketika dia ruku, dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan kita sujud, kita tidak menyempurnakan ruku. Kenapa nggak sempurna? Karena kita nggak mau belajar. Dengan belajar ini kita tahu dan berhati-hati. Tahu tuh pas lagi berdiri, oh rukunnya ini. Ketika lagi ruku, rukunnya punggung lurus. Ya kan, ketika sujud, dua-duanya harus dikerjakan sujudnya. Lalu kita harus ada duduk di antara dua sujud. Penting, teman-teman. Oh, tadi Ana nggak baca takbir ketika mau sujud yang kedua, berarti nanti Ana sujud sahwi. Misalnya kelupaan. Kalau tidak dilakukan secara sengaja, Ana nggak mau ngelakuin takbir ketika mau sujud yang kedua, batal sholatnya, ulang lagi sholatnya. Oke? Sujud yang kedua merupakan rukun. Dan melakukan sujudnya seperti sujud yang pertama juga, posisi tangannya, ya kan, boleh di pundak, boleh disejajar dengan telinga. Insya Allah nggak perlu diulangi ya. Nah, pasti banyak yang bingung juga nih. Apa yang dinamakan, loh, baru lagi nih, yang namanya duduk istirahat. Emang ada dalam sholat duduk istirahat? Ayo. Yang bisa jelasin boleh ketik di chat. Tapi kita belajar aja yuk. Ada yang namanya duduk istirahat atau dinamakan jalsah istirohah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan sebatas yang kami ketahui para ulama sepakat menyebutnya jalsah istirohah. Nah, yang namanya jalsah istirohah ini adalah duduk istirahat bahasa Indonesianya. Tidak ada yang mengingkarinya, teman-teman. Bayangin, ulama-ulama nggak ada yang mengingkari. Loh, kok Anda baru tahu sekarang? Nggak apa-apa. Mulai sekarang kita coba kerjain yuk, insya Allah. Karena kami tegaskan bahwa meskipun, Syekh Utsaimin mengatakan, meskipun namanya adalah duduk istirahat, ini bukan berarti menghilangkan nilai ibadah. Bukan berarti dengan kita ada namanya gerakan duduk istirahat, terus kita bersantai-santai gitu. Enggak. Jadi ketika kita niatkan duduk istirahat ini sebagai ibadah atau menambah semangat kita untuk mengerjakan sisa gerakan sholat berikutnya, itu akan bernilaikan ibadah juga. Ya kan? Nah, bagaimana gerakan jalsa istirahat atau jalsa duduk istirahat? Rasyad boleh dibaca saat. Duduk istirahat. 122. Jika bangun dari sujud yang kedua dan ingin bangkit menuju rakaat kedua, maka wajib bertakbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 123. Dan terkadang mengangkat kedua tangan. Hadis riwayat Abu Awanah dan Abu Daud dengan dua sanad yang sahih. 124. Sebelum bangkit, hendaklah duduk sempurna pada kaki kirinya sehingga semua tulang kembali kepada tempatnya masing-masing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Duduk istirahat, caranya sebenarnya sih duduk biasa aja, teman-teman. Jadi boleh duduk iftirosh, boleh duduk iq'ah ya. Sebentar, bukan duduk iftirosh, afwan. Duduk iq'ah aja biar aman. Jadi duduk iq'ah, lalu duduk iq'ah, jadi punggung kakinya ditegakkan, kaki-kakinya menghadap kiblat. Kita duduk sebentar sampai tulang-tulang kita lurus, baru kita berdiri lagi. Jadi habis sujud, kita bangkit, tapi nggak langsung berdiri ke atas. Nggak bisa dicontohin sih di sini. Nanti layarnya bingung. Jadi kita bangkit dari sujud, tapi nggak langsung naik ke atas. Kita duduk dulu, duduk iq'ah, ya. Boleh mengangkat kedua tangan. Habis itu kita baru gerakan untuk berdiri ke atas. Jadi dipastikan duduknya sempurna ya, dengan tenang, tulang-tulangnya berasa udah balik ke posisinya, baru kita berdiri lagi.
sebelum kita lanjutkan ini duduk istirahat ini dalilnya mana? Tadi Anda sempat mencari, sebentar Anda bacakan. Ini didapat dari hadis yang disampaikan oleh Malik ibnu Huwairits. Ini hadisnya sahih dalam kitab Imam Al-Bukhari, bahwa ia melihat Nabi Muhammad SAW jika berada di rakaat ganjil, dia tidak berdiri sebelum duduk tegak dengan tenang. Dan Syekh Utsaimin mengatakan tidak menghalangi nilai ibadah. Nah, jadi ketika di rakaat ganjil, intinya itu ya. Jadi duduk istirahat ini kita kerjakan ketika rakaat ganjil. Misalnya lagi sholat subuh, rakaat pertama, ya kan? Ketika sholat isya, rakaat 1 dan rakaat 3. Rakaat 2 enggak, karena rakaat 2 itu kita lagi tasyahud awal, ya kan? Dan kalau misalnya di tasyahud akhir, ya kita kan habis itu salam, enggak mau berdiri lagi. Jadi hanya di rakaat ganjil kita melakukan duduk istirahat ini. Oke? Dan duduk istirahat ini, kita duduk tenang, duduk habis itu berdiri. Jadi nggak langsung naik ke atas untuk berdiri. Dan Imam Ibnu Hazm mengatakan duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Jadi sebaiknya, jika dihukumi sunnah, sebaiknya kita berusaha mengerjakan semaksimal mungkin. Karena ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Dan kita layak menggemari mengerjakan ini secara kontinu, teman-teman. Jangan jadi tipe-tipe orang yang bermudah-mudah, itu kan cuma sunnah, nggak apa-apa. Lah, sunnah itu pelengkap yang wajib, pelengkap yang fardu. Jika yang wajib itu ada kekurangan-kekurangannya, ditambal dengan yang sunnah. Misalnya puasa Ramadan kita, mungkin ada pahala yang agak kurang karena kita melakukan ini dan itu, maksiat gitu. Nanti dengan puasa sunnah akan ditutupi itu kekurangan-kekurangannya. Begitu juga dengan sholat fardu. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, kita tutupi dengan sholat sunnah. Dan ini ketika kita sholat, kita berusaha mengambil semua celah-celah kemungkinan kita mendapatkan pahala. Dan jangan kita tinggalkan. Jangan merasa mudah. Udah, anak kan pahalanya banyak. Sah. Jagoan amat berani bilang gitu. Anda kan sering sedekah, memang pasti diterima. Teman-teman, kalau amal soleh, nggak pasti diterima. Karena apa? Bisa ada riaknya, ya kan? Bisa ada sombongnya, bisa ada ujubnya, bisa karena tidak ikhlas karena Allah. Kita merasa udah ikhlas. Nih, Anda nih sedekah nih, setiap hari Anda ngasih makan 1.000 anak yatim. Anda sumbang 500 masjid. Tapi Anda lakuin di depan sosial media, Anda post di Instagram, live streaming lah, lagi sedekah. Anda kan ikhlas, memang semua itu ada di hati. Tapi kita membuka pintu-pintu apa? Pintu-pintu riya dan rugi. Sedangkan kalau perbuatan dosa, misalnya minum khamr atau berjudi atau apa, itu kalau kita lakuin langsung jatuh dosanya. Makanya di saat kita tahu kalau begitu sulitnya mengerjakan amal soleh, perbanyak. Kita berharap kepada Allah, mungkin salah satu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa pede dengan apa yang kita udah kerjakan selama ini. Ulama-ulama zaman dulu, teman-teman, ya Allah, mereka merasa begitu banyak dosanya dan begitu sedikit amal solehnya. Ada kisah sahabat yang mengatakan, jika Allah terima sholatku yang hanya 2 rakaat ini, itu sudah cukup bagiku. Tuh lihat tuh, sahabat tuh yang ngomong gitu. Anda lupa namanya, Afwan ya. Nanti coba Anda cari tahu namanya. Tapi ketika kita, Anda kan sholat udah ribuan rakaat, emang pasti diterima. Emang syaratnya udah diterima semua. Emang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kadang duduk aja baru tahu malam ini coba. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perbaiki. Selama nafas masih ada, selama nyawa belum ada di kerongkongan, kita bertobat dan kita minta kepada Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah, menuntut ilmu, belajar di kajian ini, dan ilmu-ilmu yang penting bagi kita. Ilmu tauhid, ya kan? Insya Allah nanti kapan kita buat kajian baru lagi
bahas tauhid lagi ya, seperti usul salasa kemarin insya Allah. Nah, itu dalilnya. Dan kalau kita wajib menggemari mengerjakan sunnah, teman-teman. Dan ini sunnahnya berdasarkan dalil yang sahih. Jadi kalau ada yang kasih amalan, tanya, dalilnya ada nggak? Ada. Sahih apa enggak? Karena ada yang memerintah, oh itu dalilnya doif sih. Loh, mengerjakan amalan berdasarkan dalil doif, itu harus sebagai pendukung dalil yang sahih. Sebagai fadhil amal, sebagai penambah, penambah manfaat amal yang itu. Jangan serta-merta kita mengerjakan amalan yang dalilnya lemah, tanpa memperhatikan ada yang sahih enggak. Kita kerjakan yang sahih dulu. Banyak amalan soleh yang berdasarkan hadis yang sahih. Karena ada kitab namanya 1000 amalan sunnah setiap hari, bro. Bukan setiap tahun, setiap hari. 1000. Itu aja belum tentu kita bisa kerjakan semua. Dan berdasarkan hadis yang sahih. Kenapa kita mau kasih celah buat amalan-amalan yang belum tentu ada dalilnya, atau dalilnya lemah? Jangan, fokus dulu yang itu. Kalau 1000-1000-nya udah maksimal, tambahin lagi yang lain. Dan sunnah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi Muhammad SAW datangkan kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tinggalkanlah. Mudah. Kita berpedoman hidup seperti itu aja. Oke? Lanjut, Sat. Sekarang kita masuk ke rakaat kedua. Tapi waktunya udah mepet nih. Gak apa-apa, kita selesaikan rakaat kedua ya. Biar nggak ini. Biar besok bisa masuk duduk tasyahud. Lanjut, Sat. Rakaat kedua, 125. Lalu bangkit menuju rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangannya dalam keadaan telapak tangan tergenggam mengepal seperti genggamannya orang yang sedang membuat adonan roti. Dan ini termasuk rukun sholat. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari. 126. Lalu melakukan apa yang dilakukan pada rakaat pertama. 127. Hanya saja tidak membaca doa istiftah. Jika ada yang bertanya, apakah ada orang yang melakukan doa istiftah pada rakaat pertama dengan salah satu jenis bacaan tersebut. Lalu pada rakaat kedua, ia membaca doa istiftah lainnya. Bagaimana hubungannya? Syekh Al-Utsaimin menjawab, itu adalah perbuatan bid'ah. Baik. Nah, pelajaran berikutnya, rakaat kedua. Tapi ini ada yang penting nih. Lalu kita mau bangkit, ya kan? Kita mau bangkit nih. Tadi habis duduk istirahat, bangkitnya bagaimana? Lihat di gambar nih. Lalu bangkit menuju rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangannya dengan keadaan telapak tangan tergenggam, mengepal. Seperti genggaman orang yang sedang membuat adonan roti. Jadi kalau orang buat adonan roti ditekan-tekan gitu ya. Jadi tangannya genggam gini. Setahu Ana jarinya masuk ke dalam. Wallahu a'lam. Dan ini termasuk rukun sholat. Posisi ketika akan bangkit, lihat tangannya itu genggamnya ngadep ke buku-buku jarinya menghadap ke kiblat ya. Jadi bukan terbalik begini atau bukan gaya kayak lagi push up-nya ABRI gitu kalau lagi dihukum, bukan. Jadi benar-benar buku-buku jarinya menghadap ke depan. Ya, ada di gambar kok, itu yang gambar di layar. Ditunjuk sama panah ya. Lalu melakukan apa yang dilakukan pada rakaat pertama. Lihat tuh, sisanya sama, hanya saja tidak membaca doa istiftah. Jadi ketika kita mau bangkit, boleh dua model. Pertama dengan menggenggam, mengepal. Lalu kedua, boleh tangannya menempel bertumpu dengan kedua telapak tangan. Jadi boleh dipilih-pilih sebagai variasi. Jangan disalahin atau merasa kita lebih benar, wah ini apa lagi, kecuali dia melakukan gerakan selain dari dua ini. Ya.
Misalnya apalah, mudah-mudahan nggak ada ya, cuma 2 ini aja. Nah, setelah berdiri, rokaat kedua itu nggak baca lagi doa istiftah, langsung baca Al-Fatihah ya, dan menjadikan rokaat kedua ini lebih pendek dari rokaat sebelumnya. Jadi rokaat kedua nggak boleh lebih panjang daripada rokaat pertama. Jangan sampai rokaat pertama baca inna atau ina, rokaat kedua baca Al-Baqarah. Itu salah. Ya. Dan kita kalau baca itu, kita kemarin kan sempat tuh pembahasan surat-surat yang dibaca dalam sholat. Boleh tuh dipilih-pilih. Dan itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW semua. Ditanyakan sama sahabat tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas kesalahannya aja. Nih, mau dicatat boleh nih kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, coba Anda kasih lihat gambarnya. Mana sih? Oh, ini dia. Maaf ya. Nah, kalau tadi yang duduk udah paham semua ya. Nggak boleh nih dilakuin nih semua nih. Yang kakinya terhampar, kakinya di kanan kiri, bokongnya maaf, atau duduk kakinya nggak terhampar tapi dudukin tapi nggak tegak lurus, ya kan? Jadi telapak kaki yang dilipat itu harus dalam keadaan tegak lurus. Ini duduk yang salah juga ini, dihamparin ke depan atau dilipat, tapi yang paling sering yang sebelah kanan atas ya, nomor 1. Anda sering lihat tuh kalau di masjid tuh sebagian manusia, sebagian orang melakukan yang kayak gini nomor 1 nih. Kalau yang nomor kiri nih kayaknya terlalu ekstrim dia melakukan kayak gini, mungkin bisa diusir dari masjid nih kalau ini gaya apa lagi nih mas, ya kan? Dan harusnya iftirosh, ya kan? Dan teman-teman, semua ini kalau gerakan-gerakan di luar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bila kita melakukannya, dan kita melakukannya secara buru-buru, itu bisa merugikan kita atau merugikan orang sebelah kita. Sekarang Anda tanya, kalau misalnya nih, ada yang duduknya, mana ya? Nih, duduk yang sebelah kiri nih, misalnya. Itu dia udah mulai mendekati orang yang di kanan kirinya. Bayangin kalau yang di sebelah kanannya pakai sarung. Itu sarungnya akan terletak di bawah telapak kakinya yang kanan dan kiri tuh. Bisa bayangin teman-teman, kalau yang sebelah kanan kirinya berdiri duluan. Apa yang terjadi? Keinjek. Kalau keinjek apa yang terjadi? Horor. Ya kan? Horor. Begitu juga ibu-ibu. Ini bukan cuma buat bapak-bapak. Ibu-ibu paling sering nih saling injak-menginjak. Anda nggak tahu nih kenapa nih. Apa di situ ada ego-ego ibu-ibu? Enggak ya, insya Allah ya. Jadi ada yang mukenanya terlalu lebar kah sehingga diinjak. Akhirnya mereka pada punya kapling masing-masing deh. Salah juga itu. Kalau lagi sholat, sholat jamaah, kita diperintahkan softnya rapat satu sama lain. Kecuali lagi corona ini ya, kita ikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak ketika sholat di masjid dengan jaga jarak. Tapi kalau lagi keadaan normal, harus rapat. Ini enggak. Ibu-ibu nih, mama geng nih, makin lebar, ibaratnya makin lebar sejadahnya makin kelihatan dari level kelasnya makin atas, makin mewah, makin tertebar itu kaflingnya udah bisa 3x2 itu, atau 2x2 sendiri dia. Ibu-ibu yang lain nggak berani tuh masuk ke sejadahnya dia. Udah beda kafling ini. Enggak, kita suruh rapat kok. Dan kalau misalnya kita duduk dan rapat, itu mau kena, bisa copot itu yang bawah tuh. Atau bisa juga mau kena yang atas tuh. Makanya kita kalau lagi sholat, tumak nina, pelan-pelan, dan tidak melakukan gerakan yang salah-salah. Kalau kita pelan-pelan ketika kita berdiri, berasa tuh kalau misalnya mukena kita, bukan mukena ana ya, mukena ibu-ibu maksudnya. Sarung ana, mukena sih, sarung ana keinjek tuh ana berasa tuh. Sarung ana keinjek, ini keinjek. Orang yang injek juga berasa, nanti dia akan melonggarkan biar bisa diangkat. Gitu. Jadi semoga kalau kita melakukan gerakan yang benar sesuai tuntunan, insya Allah, dan dengan tenang, insya Allah nggak ada tuh kejadian mau kena keinjek, sarung copot, pala orang depan kedorong, iya apa, kanan kesempitan,
Insya Allah nggak ada. Ya, mungkin insya Allah untuk malam ini udah 8.31, jadi untuk malam ini mungkin sampai di sini. Insya Allah hari Senin ya, hari Senin kita lanjutkan duduk tasyahud. Duduk tasyahud boleh dengan iftirash. Belajar gimana nanti kita bahas di hari Senin insya Allah. Yang baru hadir nggak apa-apa, terus istiqomah belajar. Moga Allah mudahkan dan memberikan keberkahan untuk dapat mengerjakan amalnya. Sekarang kita lihat yang di chat, siapa tahu ada yang Bismillah kata enggak. Mungkin kakinya sakit, iya. Oh, Senin lanjut kajian 17 Agustus kita kajian dong 17 Agustus. Kan lomba panjat pinangnya pakai aplikasi via Zoom katanya. Enggak ada yang ikut lomba-lomba di sini. Ya, Bu Aisyah, kalau kakinya lagi sakit, atau misalnya lagi uzur, atau kegemukan, boleh kita tidak melakukan seperti yang dicontohkan, karena uzur. Tapi di saat kita melakukannya secara sengaja, maka itu nggak boleh. Dan itu nggak boleh kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga bermanfaat. Bagi yang belajarnya dari zaman SD, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus belajar. Gak apa-apa, mungkin ada yang beberapa yang salah, gak usah ngangkat tangan, karena semua mengalami hal yang sama ketika baru belajar. Dan ulama-ulama, teman-teman, sekedar info, ulama-ulama zaman dulu, mereka terus mempelajari bab sholat, fikih sholat. Kenapa? Karena mereka menganggap penting banget ini belajar sholat. Bayangin, ulama-ulama yang udah hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, hafal berbagai macam kisah para ulama, hafal sirah nabawi, sholat malamnya nggak berhenti-berhenti, baca Al-Quran setiap hari 15 juz. Tuh ulama-ulama yang membahas sifat sholat Nabi tuh. Sampai tua, Syekh Albani, semua tua, masih tetap bahas. Kita cuma berdasarkan waktu SD, dan ternyata SD-nya salah, rugi. Nggak apa-apa, ayo kita belajar sekarang, dan jangan pernah merasa rugi. Ilmu itu beda sama kita nonton film atau apa. Kalau nonton film sekali dua kali bosen, tapi kalau ilmu agama semakin kita pelajari, semakin dalam ilmu kita, semakin dalam semakin tahu kita, dan kita semakin khusyuk, semakin yakin, karena kita tahu ini semua yang kita pelajari sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Mungkin sekian untuk malam ini. Oh, boleh tengok kembali duduk IK yang benar lagi kah? Boleh. Sebentar ya, duduk IK yang benar. Nih, duduk IK yang benar itu yang sebelah kiri. Ini Ana dapat miliknya Ustadz Firanda nih. Duduk IK yang sebelah kiri. Boleh dicoba juga loh. Sambil di kajian, sambil dicoba juga. Karena kadang kalau kita nggak coba, nggak biasa gitu, dan balik lagi ke gerakan awal. Percaya deh, kalau semua yang kita pelajari ini nggak teman-teman langsung praktekkan sehari-hari dan dirutinkan prakteknya, kita udah 30 tahun dengan cara yang lama. Kita udah 30 tahun 30 tahun Ana kali ya, kalau Mbak Tasya mungkin 10 tahun lah mungkin. Kita udah 10 tahun nih membaca doa duduk di antara dua sujud yang ada tambahannya wa'fu anni. Dan kita mau mencoba dengan cara yang sesuai tuntunan. Bisa balik lagi tuh kalau kita nggak praktekin. Praktekin yuk. Jadi niatkan dalam hati dengan mantap, Anda mau praktekin nih pelajaran ini. Bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar window shopping, ilmu si ini, ilmu si ini. Dan merasa kita lebih tahu. Enggak. Yuk kita belajar. Sudah ya? Sekian untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya ada yang perlu rekamannya atau apa, ada di channel YouTube The Habaib. Kadang kami post, kami potong-potong dan kami post di sana. Jadi biar bisa dilihat-lihat lagi. Kalau ada yang lupa, ada yang ini, ada yang tambahannya, bisa diamalkan insya Allah.
Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.